Organ pernafasan hewan yang pertama adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang terletak di sisi kanan dan kiri kepala ikan. Bentuknya seperti lembaran-lembaran tipis. Warnanya merah karena mengandung pembuluh darah. Untuk menarik nafas, ikan membuka mulut dan menutup insang. Cacing tanah. Tubuh cacing tanah ditutupi selaput benang tipis yang disebut dengan kutikula. Cacing tanah bernafas melalui kutikula. Kutikula ini selalu lembab dan basah. Kutikula menyebabkan udara dalam tanah dapat masuk ke pembuluh darah cacing, dan setelah masuk ke pembuluh darah, udara diedarkan ke seluruh tubuh. Katak. Katak termasuk hewan amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu darat dan air. Dalam pertumbuhannya, katak mengalami perubahan bentuk. Pada saat masih berudu, katak bernafas dengan insang. Setelah dewasa, katak bernafas dengan paru-paru, selaput mulut, dan kulit. Reptil. Reptil adalah hewan melata. Contoh hewan reptil adalah ular, kadal, cicak, buaya, kura-kura, dan komodo. Reptil bernafas dengan paru-paru. Udara masuk ke paru-paru melalui lubang hidung yang terletak di kepalanya. Kemudian, udara pernafasan masuk ke paru-paru melalui tenggorokan. Di paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru. Selain itu, burung juga memiliki kantong-kantong udara berdinding tipis, dan kantong-kantong udara tersebut terhubung dengan paru-parunya. Ketika kantong udara tersebut digembungkan, maka tubuh burung akan sangat ringan. Kantong udara tersebut juga digunakan oleh burung untuk mengambil oksigen sebanyak-banyaknya. Pada saat terbang, pernafasan burung dibantu dengan pundi-pundi udara. Serangga. Serangga adalah hewan berkaki 6. Contoh serangga adalah belalang. Alat pernapasan belalang disebut dengan trakea atau corong nafas. Bagaimanakah proses pernapasan pada belalang? Di sepanjang sisi tubuh serangga terdapat lubang-lubang yang disebut spirakel. Spirakel berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara ke tubuh. Kemudian, oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui trakea. Hal itu dapat terjadi karena trakea bercabang-cabang sampai ke seluruh tubuh. Nah anak-anak, setelah tadi kita belajar organ pernafasan hewan, sekarang kita belajar organ pernafasan manusia. Manusia bernafas dengan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru, kemudian dibuang saat kita menghembuskan nafas. Hidung terdiri atas dua bagian, yaitu lubang hidung dan rongga hidung. Bernafas melalui hidung lebih baik daripada bernafas melalui mulut. Kenapa? Karena di dalam rongga hidung terdapat bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara pernafasan dari debu dan bibit penyakit. Selain itu, dalam hidung juga terdapat lendir yang menyebabkan udara yang masuk ke paru-paru menjadi hangat dan cukup lembab. Penyakit pernafasan manusia. Beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernafasan manusia adalah sebagai berikut. 1. Faringitis. 2. Asma. 3. Influenza atau flu.
4. Emfisema. 5. Bronkitis. 6. Asbestos. 7. Sinusitis. 8. TBC. 9. Pneumonia atau radang paru-paru. 10. Difteri. 11. Rinitis. 12. ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas. Nah, jadi bagaimanakah cara kita memelihara kesehatan organ pernafasan? 1. Membebaskan lingkungan sekitar dari pencemaran udara. 2. Memperbanyak ventilasi udara dalam ruangan. 3. Melakukan olahraga secara rutin. 4. Menarik nafas dalam-dalam secara rutin. 5. Memperbanyak makan buah dan sayur. 6. Istirahat dengan cukup. 7. Menggunakan masker saat bepergian. 8. Tidak merokok dan tidak bergaul dengan perokok. 9. Tidak minum minuman beralkohol. Nah anak-anak, sekian dulu pelajaran IPA kita hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.